Bab 66, Bisnis resmi. Setelah mendapatkan serangga pemakan logam, tebing besi menyimpannya di kantong serangga. Su Chen baru saja memutuskan untuk memberikannya padanya. Setelah membersihkan semuanya, mereka meninggalkan gua penambangan bersama. Dibandingkan dengan 10 hari sebelumnya, jumlah orang di Ngarai Halcyon telah berkurang secara signifikan. Jumlah biji bintang perak terus menurun. Banyak orang pergi dengan kecewa, tidak dapat menemukan apapun. Bisnis toko Black Hand juga mulai menurun. Apa yang membuatnya paling tidak berdaya adalah bahwa pesaing telah membangun toko baru di mana dia berencana untuk membangun toko awalnya. Mereka berdua tidak saling berhadapan, dan kemungkinan besar mereka akan bertarung cepat atau lambat. Su Chen membawa tebing besi dan diam-diam pergi. Sekali lagi, dia memasuki hutan yang sudah dikenalnya, mulai menempuh perjalanan pulang yang jauh. Karena masih ada 4 hari tersisa, Su Chen tidak terburu-buru. Dia meluangkan waktu untuk berkeliaran, berburu Vicious Beast lainnya dengan kemampuan terbaiknya. Ketika dia sendirian, dia sudah bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Sekarang dia memiliki tebing besi dan serangga pemakan logam, dia tidak perlu khawatir tentang apapun meskipun serangga pemakan logam itu tidak dapat diprediksi. Karena tempat ini cukup jauh di dalam hutan, mereka bertemu dengan Vicious Beast tingkat rendah dengan sangat cepat. Keduanya digabungkan dengan mudah merawatnya. Tebing besi baru saja akan menguliti binatang itu ketika Su Chen menghentikannya dan berkata, "Lakukan apa yang saya perintahkan. Jangkau jari Anda dan letakkan di sini." "Tidak, sedikit lebih rendah." "Benar. Oke, jangan bergerak. Sekarang aktifkan teknik penyerapan Dart Frog Anda dan fokuskan perhatian Anda pada poin ini. Bayangkan diri Anda menghirup udara di sini. Tarik napas, terus tarik napas, terus tarik napas." Titik cahaya Origin Energy akhirnya perlahan memasuki tubuh Iron Cliff. Inilah yang dimaksud Su Chen ketika dia mengatakan bahwa dia akan meningkatkan kecepatan kultivasi tebing besi. Kemampuan matanya untuk melihat Origin Energy dapat membantunya melihat Origin Energy, yang secara alami berarti dia juga dapat membantu orang lain. Setelah 10 atau lebih hari pengajaran dan latihan, tebing besi sudah agak mahir dalam teknik penyerapan Dart Frog. Namun, kecepatannya dalam menyerap titik energi asal itu kira-kira masih setengah secepat Su Chen. Su Chen tahu bahwa ini karena ras tebing tidak memiliki kedekatan yang melekat pada energi asal, dan kemampuan mereka untuk melakukannya juga buruk. Berdasarkan apa yang dilihatnya, Su Chen memperkirakan perbedaan ini kira-kira 2 kali lipat. Jika persepsi mereka hanya setengah dari manusia, dan indera serta penyerapan energi asal mereka juga hanya setengah dari manusia, tidak heran sangat sulit bagi ras tebing untuk berkultivasi. Namun, Su Chen tidak menyerah. Dia terus memberikan petunjuk tebing besi, serta melanjutkan penyerapan energi asalnya sendiri. Karena dia juga fokus memberikan petunjuk tebing besi, tingkat penyerapan Su Chen sendiri sedikit menurun. Kehilangan kira-kira 2 titik, namun, ini hanya sementara. Di hari-hari berikutnya, dia akan membantu Iron Cliff menyerap Origin Energy setiap kali dia membunuh Vicious Beast. Meskipun persepsi Iron Cliff agak lambat, dia bukan orang bodoh, dan dia bekerja sama sangat baik dengan Su Chen. Selama Su Chen menunjuk ke suatu tempat, tebing besi akan mengulurkan tangannya ke tempat itu. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka, dia dengan setia mengikuti petunjuk Su Chen untuk menyerap dan mengolah. Manfaatnya langsung terasa. Tidak peduli seberapa lambatnya dia, tebing besi menemukan bahwa basis kultivasinya sendiri telah meningkat pesat. Dia awalnya hanya berada di lapisan ke-7 body tempering, tapi sekarang dia sudah berada di lapisan ke-8 body tempering. Ini membuat tebing besi sangat bersemangat. "Ini rahasia. Hanya Anda dan saya yang bisa mengetahui tentang ini." "Mengerti," Su Chen memberitahunya. Tebing besi menganggukkan kepalanya. "Bahkan jika diriku mati, aku pasti tidak akan mengungkapkannya." "Sangat bagus," Su Chen memukul dadanya. Mereka bisa melakukan begitu banyak. 4 hari kemudian, Su Chen membawa tebing besi dan keluar dari pegunungan Scarlet. Kali ini dia tidak terlambat. 2 bawahan dari klan Su yang bertanggung jawab untuk menerima Su Chen semuanya bingung ketika mereka melihat orang berbadan besar itu keluar bersamanya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Seorang tuan muda yang buta memasuki pegunungan Scarlet dan benar-benar kembali hidup 2 kali. Su Chen tidak memperhatikan mereka. Sebelum dia kembali, dia sudah memberitahu Iron Cliff tentang identitas dan matanya, jadi dia tidak perlu mengingatkan Iron Cliff tentang apapun. Dia menaiki kereta yang telah menunggunya. Namun, ketika tebing besi naik ke gerbong, kereta itu tampak bergetar karena bebannya 4 kuda sebenarnya tidak dapat menariknya pada awalnya. Pengemudi kereta harus mencambuk kudanya berulang kali sebelum mereka mulai bergerak, membuat kedua bawahannya terdiam. Mereka berpikir bahwa tuan muda keempat pasti mengandalkan orang berotot ini untuk bertahan hidup di pegunungan Scarlet. Meskipun Su Chen tidak memberikan penjelasan, orang akan selalu mencari jawaban yang paling mereka percayai. Gerbong pertama pergi ke paviliun giok sejati. Saat tiba di depan menara, dia melihat Li Su dan Tang Zhen membicarakan sesuatu bersama. Ketika mereka melihat Su Chen tiba,
Mereka awalnya bingung. Kemudian, saat melihat tebing besi, Li Su langsung menyadari sesuatu dan bergegas mendukungnya sambil berkata, "Tuan muda, hati-hati di bawah Hemu, sulit bagi Anda untuk melihat, biarkan si kecil ini mendukungmu." Seseorang harus mengakui bahwa tebing besi jauh lebih rendah dari Li Su dalam hal kemampuan beradaptasi. Li Su membantunya masuk ke kamar, dan Tang Zhen menyuruh yang lainnya pergi. Mereka bertiga duduk kecuali tebing besi, yang berdiri di belakang Su Chen. Tang Zhen pernah mendengar Li Su berbicara tentang tebing besi sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Setelah bercakap-cakap sebentar, semua orang mulai berbicara tentang apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, menjelaskan keadaan satu sama lain. Setelah Li Su tiba di pavilion giok sejati, Tang Zhen berdiskusi dengannya dan menyadari bahwa orang ini sangat cerdas dan juga pembelajar yang cepat. Karena itu, dia mulai mengajari Li Su beberapa hal tentang memeriksa barang antik. Li Su juga memberitahu Tang Zhen tentang apa yang dilakukan Su Chen di ngarai, dan Tang Zhen sangat memuji. Su Chen juga memberitahu mereka berdua tentang pertemuannya setelah menemukan gua penambangan. Setelah mendengar bahwa Su Chen mengalami petualangan seperti itu, Tang Zhen dan Li Su juga terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Su Chen telah memperoleh gulungan kulit domba arcana kuno, Tang Zhen buru-buru menariknya keluar untuk melihatnya. Begitu dia meliriknya, dia mulai berteriak kegirangan. "Gulungan langka kuno, ini sebenarnya adalah gulungan langka kuno. Saya tidak pernah menyangka bahwa sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu masih terpelihara sepenuhnya hingga sekarang. Kerajaan Arcana benar-benar luar biasa. Ini adalah barang yang sangat langka." Jika bukan karena fakta bahwa itu masih memiliki penggunaan praktis, Tang Zhen mungkin akan mengambilnya saat itu juga. Adapun untuk menerjemahkan naskah Arcana, Tang Zhen mengatakan bahwa kesalahan kecil dalam kultivasi bisa berakibat fatal, jadi untuk memastikan akurasinya dia perlu referensi silang dengan bahan lain. Su Chen tidak memiliki masalah dengan kehati-hatian Tang Zhen, karena alasan tertentu. "Aku mungkin bisa mendapatkan beberapa teknik Arcana kuno di masa depan, oleh karena itu, di waktu senggang saya akan terus mempelajari skrip Arcana dengan kepala penjaga toko di masa mendatang. Namun, ini tidak terlalu mendesak, sekarang, yang paling penting adalah ini." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan esensi perak bintang. Setelah melihat esensi bintang-bintang, Tang Zhen dan Li Su melompat kegirangan. Star Silver saja sudah menjadi logam yang sangat berharga. Esensi Star Silver bisa dianggap sebagai harta karun. Jika Su Chen menjual potongan sebesar itu, dia akan memiliki lebih dari cukup uang untuk membeli beberapa strip di North West City. Namun, Tang Zhen tahu ambisi Su Chen tidak dapat dipenuhi hanya dengan kekayaan. Jadi dia berkata, "Apakah Tuan Muda ingin menukarnya dengan sumber daya kultivasi?" Berbicara dengan orang-orang cerdas itu mudah. Su Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya akan selalu menggunakan uang saya untuk meningkatkan kecakapan tempur saya dengan satu atau lain cara. Sebagian dari uang ini akan digunakan untuk membeli logam lain, sedangkan sisanya akan ditukar dengan Origin Stone." "Apakah kamu tidak memerlukan beberapa ramuan spiritual atau obat-obatan yang dapat meningkatkan basis kultivasimu?" kata Tang Zhen dengan terkejut. Su Chen menggelengkan kepalanya. Dengan titik-titik cahaya Origin Energy, dia bisa meningkatkan kultivasinya hanya dengan bertarung. Jadi, dia tidak benar-benar membutuhkan terlalu banyak ramuan atau obat spiritual. Origin Stone tidak sama, tidak hanya mata uang, tetapi mereka juga dapat membantu seseorang mengisi kembali energi asal, dan Origin Energy adalah apa yang dibutuhkan saat mengolah Origin Skills. Jika seseorang ingin benar-benar mengendalikan keterampilan asal, seseorang harus terus-menerus mengaktifkan dan melatihnya. Origin Energy hanyalah kondisi yang membatasi untuk berlatih. Satu batu asal setara dengan infus energi asal senilai 1 hari oleh sarjana Ki Drawing Realm Origin Ki. Dengan kata lain, itu kira-kira sama dengan jumlah energi asal yang dapat digunakan oleh seorang kultivator Ki Drawing Realm dalam 1 hari. Jadi, setiap batu asal setara dengan menghemat waktu 1 hari. Upaya kultivasi Su Chen sebelumnya telah menghabiskan beberapa batu asal, tetapi pada saat itu ia memiliki terlalu sedikit uang, sehingga kultivasinya terbatas. Sekarang dia punya uang, tentu saja dia akan menggunakannya sepenuhnya. Karena titik-titik energi asal, Su Chen telah memutuskan untuk menggunakan kekayaannya untuk meningkatkan kecakapan tempurnya, dan kecakapan tempurnya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Selain itu, dia juga perlu membeli Origin Skill dan Origin Tools. Jadi dia masih membutuhkan Origin Stone. Dia tidak hanya akan menjual esensi perak bintang tetapi juga semua ramuan abadi yang dia ambil dari Wolf Blade. Adapun logam, dia membelinya untuk melakukan beberapa percobaan pada bak pemakan logam untuk melihat apakah itu bisa mengubah semua jenis logam menjadi esensi. Ketika Tang Zhen mendengar ini, dia mengelus janggutnya sambil berkata, ingin menjual begitu banyak esensi perak bintang untuk batu asal hanya tidak mungkin dilakukan di kota Northwest, bahkan jika memungkinkan, harganya mungkin akan sangat murah. Dengan jumlah yang lebih besar,
harga secara alami akan menurun, ini juga normal. Su Chen bertanya, kalau begitu kepala penjaga toko berarti, jika kamu ingin menjualnya dengan harga bagus, kamu harus pergi ke Flying Immortal Palace. Kota Northwest adalah bagian dari wilayah Tiga Gunung, dan Istana Abadi Terbang adalah ibu kota dari wilayah Tiga Gunung. Jika Northwest City seperti anak kecil di kota pedesaan, maka Flying Immortal Palace adalah seorang pangeran dari keluarga kaya yang tinggal di kota. Perbedaan antara keduanya begitu besar sehingga mereka tidak bisa dibandingkan. Hanya di sanalah Su Chen dapat menjual esensi perak bintangnya dengan harga yang bagus. Setelah itu, mereka berempat mulai membahas beberapa hal lainnya. Tentu saja, orang-orang utama yang memiliki ide tetaplah Su Chen dan Tang Zhen. Li Su masih baru dan tidak memiliki wewenang untuk membuat banyak keputusan, sedangkan tebing besi bahkan tidak perlu dipertimbangkan, perannya hanya mendengarkan. Jadi sudah diputuskan, dalam beberapa hari saya secara pribadi akan pergi ke Flying Immortal Palace. Li Su, terserah padamu untuk mengintai daerah itu untukku. Saya baru saja kembali, jadi saya akan bergegas pulang untuk melihat ibu saya, sebut saja sehari, kata Su Chen sambil berdiri. Tang Zhen dan Li Su secara pribadi mengirim Su Chen keluar. Saat dia melihat Su Chen pergi, Tang Zhen perlahan berkata, Tuan muda benar-benar sudah dewasa. Itu benar, desah Li Su. Siapa yang mengira bahwa wajah iblis yang misterius, tegas, dan ganas sebenarnya adalah Tuan muda Su Klen yang buta, seseorang yang belum genap berusia 16 tahun. Tang Zhen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Setelah tahun ini, dia akan secara resmi berusia 16 tahun. Kompetisi akhir tahun Su Klen berikutnya akan datang, kan? Li Su bertanya. Mereka saling memandang, lalu keduanya tiba-tiba mulai tertawa. Rupanya, Su Keji telah membayar harga yang cukup mahal dalam upaya membantu putranya meraih kemenangan kali ini. Pada kenyataannya, menang pada titik ini tidak memiliki banyak arti lagi. Lagi pula, ini adalah kompetisi akhir tahun terakhir sebelum Hidden Dragon Institute mulai menerima siswa. Namun, bagi Su Keji, menang bukan lagi soal mendapatkan sari kayu hijau. Ini juga untuk melampiaskan sebagian kemarahannya, bahkan jika itu hanya untuk mengalahkan Su Chen. Untuk memberinya pelajaran, Su Keji harus menang untuk membalas dendam atas kerugian besar yang menimpa putranya, Su Qian. Bab 67, menyerah dan tidak menyerah ketika dia kembali. Su Klen sekali lagi dikejutkan oleh kekacauan. Tentu saja, untuk orang buta yang kembali dengan selamat dari barisan pegunungan Scarlet 2 kali, bagaimana mungkin itu bukan berita? Namun, seperti kedua bawahan itu, banyak orang sampai pada kesimpulan setelah melihat tebing besi bahwa Su Chen hanya bertahan selama 100 hari serta menyelesaikan tugas yang diberikan klan kepadanya di pegunungan Scarlet dengan bantuannya. Su Chen bertemu dengan Su Qian dalam perjalanan untuk menemui ibunya. Dia tampak jauh lebih energi dari sebelumnya, kekuatan seluruh orangnya meningkat, dan dia sebenarnya sudah mencapai lapisan puncak body tempering. Mungkin tidak terlalu jauh di masa depan, dia akan bisa menggambar Qi secara keseluruhan. Memang, selama dia pergi, tidak ada yang berhenti untuk istirahat. Su Chen, setelah melihat kembalinya Su Chen dengan selamat, api kebencian muncul di mata Su Qian. Setelah dipukuli habis-habisan oleh Su Chen 2 kali, kasih sayang persaudaraan di antara mereka berdua sudah lama hilang, yang tersisa hanyalah permusuhan yang kental. Su Chen memiringkan kepalanya, berpura-pura seolah mendengar suaranya dan tertawa. Jadi tuan muda kedua, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak terlalu bagus, Su Qian meremas dari sela-sela giginya. Akhir-akhir ini, aku berdoa setiap hari agar kamu tidak mati di Scarlet. Berdoa agar setelah aku kembali kamu bisa mengalahkanku dengan baik, kan? Su Chen dengan tidak sabar memotongnya. Aku tahu kamu hanya punya ide seperti ini. Apa? Anda memiliki sedikit lebih percaya diri sekarang setelah kekuatan Anda meningkat, sayangnya. Su Chen dengan lembut tersenyum. Senyumnya agak aneh, namun juga sangat akrab. Su Qian pernah melihat senyum ini sebelumnya. Terakhir kali Su Chen memukulinya dengan keras, itu adalah ekspresi ini. Ketika Su Chen membalikan keadaan padanya selama turnamen eliminasi tunggal, itu juga ungkapan ini. Su Qian tahu situasinya tidak baik. Dia secara naluriah menampilkan Flaming Tiger Fist, bersiap untuk bertempur. Tanpa diduga, Su Chen tidak bergerak. Sebaliknya, dia dengan malas berkata, tebing besi, buat dia berlutut. Iya, Tuan Muda, tebing besi menjawab dengan berat, menekan tangannya ke arah Su Qian. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan serangan diam-diam kali ini. Teriak Su Qian dalam hati, mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Pada saat yang sama tangan besar tebing besi datang membanting. Buk, tangannya yang besar memukul ke samping lengan Su Qian, menekannya ke bahunya. Dengan serangan sederhana, dia meratakan Su Qian ke tanah. Seketika ke tanah, dalam hal kekuatan. Bahkan Ki Drawing, Flowing Wind Body teknik Su Chen tidak bisa dibandingkan dengan Iron Cliff, apalagi Su Qian. Namun,
Tebing besi sepertinya tidak terlalu senang. Tuan muda menyuruh Hemu berlutut, bukan berbaring di tanah. Dia mengangkat tangannya, mengangkat Suqian. Kemudian, dia mendorong bagian belakang lutut Suqian. Suqian tidak bisa berdiri tegak dan tertekuk ke tanah. Suqian menatapnya dengan tatapan benci. Suqian dengan samar berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Selama perjalananku ke barisan pegunungan Scarlet, sekali lagi aku gagal mendapatkan garis keturunan kelelawar awan." Hati Suqian bergetar, bahkan ekspresi marahnya goyah. "Mungkinkah," Suqian melanjutkan, "jadi jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya akan pergi ke sana untuk ketiga kalinya." Suqian menghirup udara dingin, benar-benar melupakan amarahnya. Tentu saja dia mengerti apa arti kata-kata Suqian, "Jika aku mau, aku bisa mengalahkanmu lagi, yang akan membuatmu terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama." Pada saat itu, kemarahannya benar-benar menguap, yang tersisa hanyalah ketakutan. Untungnya, nada suara Suqian berubah. "Anggap dirimu beruntung. Saat ini, saya memiliki beberapa hal untuk diurus, dan saya belum ingin pergi dulu. Membuat Anda berlutut sekali sudah cukup untuk menangani masalah. Namun, jika kamu tidak berperilaku baik, ya, hal-hal yang perlu aku urus itu tidak terlalu mendesak." Suqian sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Setelah melihat dia bersikap seperti ini, Suqian dengan lembut tertawa. "Apa, kamu tidak berbicara? Maka saya akan menganggapnya seolah-olah Anda setuju." Dia melambaikan tangannya, dan Iron Cliff melepaskan Suqian. Dia berjalan ke Suqian, menepuk wajahnya, dan berkata, "Jangan membuatku kesal lagi." Dia kemudian pergi, meninggalkan Suqian bingung dan pusing. Sesaat kemudian, Sukeji muncul. Saat melihat Suqian, dia buru-buru berkata, "Nak, kamu dan Suqian bertengkar lagi, katakan padaku, apa yang dia lakukan padamu? Saya pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja." Suqian menatap kosong ke arah ayahnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. "Tidak ada apa-apa." Sukeji tertangkap basah, ia menatap putranya dengan saksama. Setelah melihat bahwa dia tampaknya tidak terluka, dia menghela nafas lega. "Tidak ada yang baik, ayo kembali dulu. Meskipun Anda telah mencapai lapisan ke-9 bodi tempering, Suqian juga sudah berada di puncak bodi tempering. Anda tidak memiliki keuntungan khusus jika Anda bertarung dengannya sekarang. Saya sudah menghubungi beberapa orang lain dan saya akan membeli beberapa obat lagi untuk Anda. Setelah Anda memakannya, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, Anda dapat memberi pelajaran pada Suqian dan membalas dendam untuk diri Anda sendiri." "Ayah," Suqian tiba-tiba berkata. "Apa itu?" tanya Sukeji. "Bisakah kita tidak menentang Suqian lagi? Aku tidak ingin bertengkar dengannya lagi," kata Suqian pelan. "Apa?" kata Sukeji kaget. Dia menatap putranya lagi, hanya untuk melihatnya sedikit gemetar, ekspresinya ketakutan. Dia berkata, hampir menangis, "Kita tidak bisa mengalahkannya, aku tidak ingin bertarung lagi." Api amarah memenuhi dadanya, Sukeji sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Dia menatap Suqian, mengatakan satu kata pada satu waktu, "Bagaimana aku mendapatkan anak yang mengecewakan sepertimu?" Tamparan, sebuah telapak tangan mendarat di wajah Suqian, membuatnya terbang. "Ayah," teriak Suqian. Sukeji dengan dingin berkata, "Suqian adalah orang buta, namun dia tahu prinsip pantang menyerah. Anda dapat melihat, namun Anda bahkan tidak memiliki ambisi sebesar ini, dan Anda benar-benar takut pada orang buta. Betapa tidak bergunanya Anda, saya memperingatkan Anda, ini adalah pertama dan terakhir kalinya saya mendengar Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Jika ada waktu lain, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Dia pergi sambil berbicara, meninggalkan Suqian berdiri di sana, sendirian dan diam. Suqian bertemu dengan ibunya di paviliun yang indah. Setelah tidak melihatnya selama 100 hari, Tang Hongerui menjadi layu lagi. Suqian berlutut di tanah, putra yang tidak berbakti. "Suqian, menyapa ibu, ini salahku karena membuat ibu mengkhawatirkanku begitu lama. Bagus kalau kamu bisa kembali, cepat, berdiri dan datang kepadaku," kata Tang Hongerui kepada putranya dengan lemah. Suqian buru-buru berjalan ke arahnya, membiarkan Tang Hongerui membelai wajahnya dengan tangannya. Matanya dipenuhi dengan kehangatan, cinta, dan kegembiraan. Mereka berdua duduk seperti ini, bercakap-cakap santai. Sebagian besar waktu, Tang Hongerui yang mengajukan pertanyaan sementara Suqian menjawab, memberitahu Tang Hongerui tentang beberapa pengalamannya di pegunungan Scarlet. Dia berbicara tentang bagaimana dia bertemu tebing besi di hutan dan secara tidak sengaja telah menyelamatkannya, mendapatkan kesetiaannya dan membuat perjalanan masa depannya jauh lebih mudah. Dia berbicara tentang membuka toko di ngarai Halcyon dan menghasilkan uang. Semua orang di sana ramah, baik, dan semua orang saling membantu. Karena dia tidak bisa melihat, mereka akan membantunya bergerak.
dia juga berbicara tentang bagaimana dia bertemu dengan seorang lelaki tua saat menambang di sebuah gua. Pria tua itu sangat hangat dan ramah, dan dia mengerti banyak hal. Dia bahkan telah menemukan sejenis obat yang, ketika diteteskan ke matanya, membantu matanya pulih dan memungkinkannya untuk akhirnya melihat cahaya. Informasi terakhir khususnya membuat Tang Hongrui bersemangat dan gembira. Dia bertanya berulang kali apakah itu benar. Su Chen berkata dengan percaya diri bahwa dia bisa melihat sedikit cahaya. Orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa butuh waktu untuk pulih, tetapi dalam waktu dekat penglihatannya pasti akan pulih. Tang Hongrui tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia akan pergi memberitahu Su Chengan. Su Chen menahannya, menyuruhnya untuk tidak memberitahu Su Chengan. Dia sementara ingin menghindari membiarkan orang lain tahu. Dia berkata bahwa dalam beberapa tahun ini, dia akhirnya mengerti bahwa ada keuntungan menyembunyikan dirinya. Tang Hongrui terdiam. Setelah sekian lama, dia bertanya, "Kamu masih membenci ayahmu, kan?" Su Chen dengan lembut tersenyum. "Tidak, aku tidak membencinya. Saya baru saja membuat keputusan yang sama seperti yang dia lakukan." Keputusan yang sama yang dia lakukan. Tang Hongrui tidak mengerti apa arti kata-kata ini. "Dia menyerah padaku," jawab Su Chen. Babak 68, Asal-usul teras penguburan roh. Ketika malam tiba, Su Chen merasakan perasaan akrab jejak ular asap, dan dia tahu bahwa Gu Qingluo datang untuk menemukannya. Untuk Gu Qingluo mengetahui bahwa dia telah kembali begitu cepat berarti dia telah memantau pergerakannya sepanjang waktu. Su Chen meninggalkan kamarnya dan berjalan ke gunung belakang. Saat melewati hutan kecil, dia tiba sekali lagi di genangan air yang familiar. Dia melihat Gu Qingluo menggoyang-goyangkan kakinya yang halus di genangan air. Setelah mendengar suara, dia menoleh untuk melihat Su Chen. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kamu sudah cukup bersenang-senang bermain di luar, namun kamu masih tahu bagaimana cara kembali." Su Chen tertawa, "Kenapa kata-katamu tidak terdengar benar? Kamu terdengar seperti wanita yang sudah menikah yang semua anaknya meninggalkan rumah." Wajah Gu Qingluo memerah, "Bagus, kamu benar-benar berani memanfaatkanku." Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa daun dan menembakkannya ke arah Su Chen. Sosok Su Chen mengalir seperti angin. Dia bahkan tidak repot-repot melihat saat tubuhnya berayun lembut menghindari sebagian besar daun. Mata Gu Qingluo berbinar, Langkah kabut berlikumu telah meningkat pesat. Mengapa sepertinya ada jejak origin energi? Saat berbicara, dia menembak lebih banyak daun ke arahnya. Su Chen mengambil langkah berulang kali, sosoknya bergerak. Saat ini, matanya terpejam. Kemampuannya untuk mendengar gerakan melalui angin yang diperolehnya saat dia buta tidak menurun. Tubuhnya tiba-tiba meledak secara maksimal. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan menusuk dengan tangannya, membentuk pisau. Meskipun dia sepertinya hanya menebas udara dengan tangannya, ada gemuruh yang menggelegar, dan hembusan angin tiba-tiba mengalir ke arah Gu Qingluo. Gu Qingluo sangat terkejut. Dia juga mengaktifkan Snaking Mist Steps-nya, dan bila udara terbang melewatinya, menabrak pohon di dekatnya, pohon itu bergetar hebat. "Kamu sarjana asal Qi," Gu Qingluo berseru. Terakhir kali dia kembali, Su Chen telah melihat Gu Qingluo beberapa kali. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan fakta bahwa dia sekarang adalah sarjana asal Qi. Sekarang setelah 3 bulan berlalu, dia dapat mengakui bahwa dia adalah sarjana asal Qi. Meski kecepatannya lebih cepat dari biasanya, itu tidak jauh berbeda dan bisa diterima. "Pantas saja Snaking Mist Step-mu meningkat pesat. Sekarang Anda telah menemukan aspek yang tidak biasa dari langkah kabut berliku, bukan?" Gu Qingluo berkata dengan tangan di belakang, sangat senang dengan dirinya sendiri. "Langkah kabut berliku Nona Gu jelas tidak biasa. Saya akan tahu ini bahkan jika saya bukan sarjana asal Qi." Su Chen tertawa. Gu Qingluo memutar matanya ke arahnya. Mereka berdua duduk dan mengobrol sebentar sebelum Gu Qingluo berkata, "Aku datang untuk mencarimu karena aku telah menemukan beberapa informasi tentang teras penguburan roh." "Jangan bilang, biarkan aku menebak. Pertama, teras penguburan roh ini adalah nama dari lokasi tertentu, kan?" kata Su Chen. "Benar. Selain itu, seharusnya di suatu tempat di Northwest City, kan?" "Hei, bagaimana kamu tahu itu?" Gu Qingluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Chen menjawab, "Karena sang tua mencoba menggunakan Lin Xie. Lin Xie bukanlah orang penting. Mencoba untuk secara khusus berbicara dengannya tentang masalah ini berarti dia pasti berguna dalam beberapa hal. Lagi pula, dia hanyalah bagian dari Lin Clan, kekuatan yang hanya terbatas pada Northwest City. Jadi, saya memperkirakan bahwa spirit Burying Terrace sangat mungkin berada di suatu tempat di Northwest City." "Pintar." Gu Qingluo tertawa sambil bertepuk tangan, melanjutkan. "Ketiga, itu harus menjadi reruntuhan kuno. Bagaimana kamu tahu itu?" "Karena di 7 kerajaan manusia saat ini, tidak ada teras penguburan roh." Setelah penglihatannya kembali, Su Chen membolak-balik catatan kuno.
mencari di semua kerajaan yang berbeda. Namun, dia tidak pernah menemukan tempat yang dikenal sebagai Spirit Burying Terrace. Setelah menemukan bahwa organisasi itu adalah kuil abadi, Su Chen menyadari bahwa ini bisa menjadi nama lama untuk itu. Namun, dia tidak memiliki cara untuk memverifikasi ide ini. Yang terpenting, Su Chen tahu bahwa mereka adalah organisasi Arcana. Semua organisasi Arcana memiliki satu kesamaan, yaitu mereka bermimpi memulihkan kejayaan sebelumnya, sambil menjungkirbalikkan rezim saat ini. Mereka ingin kejayaan kerajaan Arcana muncul kembali, namun, mereka tidak menggunakan usaha mereka sendiri dan eksperimen ras Arcana sebelumnya untuk menciptakan kembali penemuan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan berbagai metode untuk mengungkap artefak dan reruntuhan Arcana tua, menggunakannya untuk menemukan tokoh harta karun. Sederhananya, mereka secara harfiah, muncul kembali, mereka akan menggali hal-hal yang tersembunyi di bumi selama puluhan ribu tahun, berharap mereka akan berguna. Jadi, begitu Su Chen mengetahui identitas mereka, dia juga tahu apa yang akan mereka lakukan, menebak target mereka tidak sulit sama sekali. Gu Qingluo tidak mengetahui informasi ini, mungkin bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak bisa menebaknya. Dengan demikian, pandangannya ke arah Su Chen dipenuhi dengan rasa hormat dan bahkan sedikit kekaguman, meskipun Nona Gu sendiri tidak akan mengakuinya. Kamu cukup bagus, Anda benar-benar bisa menebaknya. Ini hanya gambaran besarnya, ceritakan sedikit tentang detailnya, jawab Su Chen. Aku menemukannya di buku sejarah. Teras penguburan roh dibuat pada masa Kaisar Sejahtera. Pada tahun 16.700 era Bintang Baru, Kaisar dari dinasti Ilahi Agung meninggal, 24 putranya mulai memperebutkan tahta. Putra ke-12, Gu Hongjin, memperoleh tahta dengan dukungan Jenderal Lin Zhonghui. Dia dikenal sebagai Kaisar Sejahtera. Segera setelah itu, Kaisar Sejahtera membunuh semua saudara laki-lakinya, lalu mengangkat Lin Zhonghui menjadi Marsekal Agung. Kaisar Sejahtera berjuang untuk mencapai banyak perbuatan besar. Pada tahun 17.200 era Bintang Baru, Kaisar Sejahtera melanggar perjanjian perdamaian Pegunungan Barat, berperang dengan ras berbulu. Lin Zhonghui membantai 500.000 tentara ras berbulu. Pada tahun 18.400 era Bintang Baru, dinasti Ilahi Terkemuka memasuki Laut Timur, membuat ras laut sangat tidak bahagia. Pada tahun 19.000 era Kekacauan, dinasti Ilahi Terkemuka mengirim tentara ke perbatasan utara mereka untuk berperang melawan ras ganas. Lin Zhonghui menyeka lantai dengan pasukan ras ganas menggunakan kehebatan militer mereka. Ketika pasukan besar mencapai Carnage Springs, ras ganas turun ke pasukan terakhir mereka. Dalam pertempuran musim semi pembantaian, Jenderal Cleo Black Fox dari ras ganas melintasi 10.000 pegunungan datar dengan bantuan ras berbulu dan menyerang umat manusia dari belakang. Umat manusia menderita kekalahan besar. Lin Zhonghui meninggal tidak lama setelah kembali ke dinasti. Kekalahan di Carnage Springs sangat menurunkan kekuatan dinasti Ilahi Terkemuka, menyebabkannya memasuki periode kelemahan. Mereka kehilangan kendali atas wilayah selatan dan tengah mereka, mengurangi jumlah wilayah mereka dari 48 menjadi 42. Pada tahun 19.200 era Bintang Baru, Kaisar Sejahtera meninggal, putranya, Gu Yangsheng, naik tahta, dan dikenal sebagai Kaisar Damai. Kaisar Damai tidak memiliki kemampuan dan hati untuk mengendalikan pemerintah, dia mengandalkan 10 menteri yang kuat untuk menjalankan negara untuknya. Kanselir Luo Yucheng berpura-pura bertindak atas perintah kekaisaran dan membunuh jenderal terkenal Li Ze, mengguncang negara. Kaisar Damai mengeksekusi ke-10 menterinya. Setelah itu, binatang raksasa menggerebek dinasti Ilahi Terkemuka, yang tidak punya siapa-siapa lagi untuk mempertahankan diri. Di bawah malapetaka yang disebabkan oleh binatang raksasa, mereka kehilangan 3 wilayah lagi. Ras ganas memanfaatkan situasi dan menyerang. Umat manusia bukan lagi lawan mereka, dan mereka menyerahkan 4 wilayah lagi untuk menenangkan musuh mereka. Ras ganas kemudian kembali ke barat, kembali ke Harvey Plains. Pada tahun 21.000 era Bintang Baru, Kaisar penerus naik tahta. Orang ini suka menyanjung dirinya sendiri, dan memberi dirinya banyak nama berbeda selama pemerintahannya. Sementara itu, Kanselir Chen Li Uma mulai mendapatkan kekuasaan. Tidak lama kemudian, ras roh bergerak untuk mengambil sumber tempat perlindungan cahaya. Ras laut mengambil kembali 2 wilayah di Laut Barat. Dinasti Ilahi Terkemuka kehilangan harta kerajaan dan tanah berturut-turut, mengakibatkan banyak pemberontakan dan pemberontakan. Sekarang, hanya tersisa 31 wilayah. Penerus Kaisar tidak dapat menangani beban dan meninggal lebih awal. Pada tahun 22.400 era Bintang Baru, Kaisar Agung naik tahta. Dia adalah Kaisar Agung terakhir dari dinasti Ilahi Terkemuka. Temperamennya sangat kejam, dan dia adalah orang yang sangat haus darah. Pada tahun 23.000 era Bintang Baru, Kaisar Agung membunuh Patriark Lan Cheng, memicu kemarahan publik. Ini menghasilkan perubahan dukungan kekaisaran. Kaisar Agung ditikam, dan dinasti Ilahi Agung tidak ada lagi.
Dinasti Ilahi Terkemuka memiliki total 10 kaisar sebelum tidak ada lagi. 4 kaisar terakhir dikenal sebagai dinasti kejatuhan 4 kaisar, sejahtera, damai, penerus, mulia. Kaisar sejahtera adalah yang pertama dari 4 kaisar kejatuhan dinasti. Berbeda dengan 3 kaisar lainnya, dia telah menguasai dinasti Ilahi Terkemuka pada puncaknya. Namun, karena ambisi dan sikap militannya, dia adalah katalisator utama kemerosotan dinasti Ilahi Agung. Sederhananya, dia adalah penyebab pertama kejatuhan dinasti Ilahi Terkemuka. Banyak orang setelah dia akan menolak tindakannya. Karena itu, bahkan dalam buku teks sejarah 7 kerajaan, tindakan Kaisar Sejahtera dikritik, berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kebenaran tentang kehidupan Kaisar kejatuhan dinasti pertama ini. Setelah mendengar bahwa spirit Burying Terrace diciptakan oleh Kaisar Sejahtera, Su Chen sedikit terpana, jadi itu bukan reruntuhan Arcana. Menurut Anda mengapa itu adalah reruntuhan Arcana? Gu Qingluo bertanya, matanya terbelalak. Oh, aku hanya merasa bahwa semakin kuno semakin baik, jawab Su Chen dengan ceroboh. Su Chen mengetahui dari Gu Qingluo bahwa selama pemerintahan Kaisar Sejahtera, telah terjadi kekacauan yang meledak di wilayah ini. Karena begitu tiba-tiba, banyak orang dari dinasti Ilahi Agung meninggal. Belakangan, seorang jenderal secara pribadi menghentikan kekacauan itu. Untuk menenangkan keluarga mereka yang telah meninggal, dia telah membangun teras pemakaman roh sebagai makam bagi roh mereka. Dengan kata sederhana, spirit Burying Terrace adalah sebuah makam besar. Apakah kamu tahu dari mana kekacauan itu berasal? Su Chen bertanya. Gu Qingluo memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya pikir itu karena kepala organisasi yang besar tertangkap. Jadi, anggota organisasi itu mengadakan pertemuan. Saya tidak terlalu jelas tentang keadaan sebenarnya. Bab 69, Umpan. Pada hari-hari berikutnya, setelah mengembalikan Origin Tools ke Night Demon, Su Chen sekali lagi melanjutkan strategi 2 cabangnya. Pada siang hari, dia akan pergi ke Paviliun Giok Sejati untuk mempelajari teks dan artefak kuno bersama Tang Sen. Pada malam hari, dia akan kembali ke rumah, di mana dia akan mengembangkan keterampilan asalnya. Di waktu luangnya, dia akan memberitahu Iron Cliff untuk membiarkan serangga pemakan logam itu keluar dan memberinya logam lain. Su Chen dengan sangat cepat menemukan bahwa serangga pemakan logam akan memakan sebagian besar logam, tetapi tidak setiap logam akan dimurnikan menjadi esensi yang sesuai. Su Chen menguji total 18 logam berbeda, namun pada akhirnya, hanya 3 yang berhasil membentuk esensi, karena nilainya tidak sama dengan bintang perak, tingkat konversinya juga berbeda. Dengan kata lain, serangga pemakan logam ini seperti investasi jangka panjang, meskipun jumlah logam yang dapat dimakannya terbatas dan tidak dapat diubah terlalu banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selama periode ini, kediaman Su dipenuhi dengan kedamaian yang jarang ditemukan, tidak ada yang datang untuk menimbulkan masalah baginya. Orang bisa melihat ini dari tubuh Mingsu. Sejak Su Chen menunjukkan kekuatannya, tidak ada orang lain yang berani memukul Mingsu. Kalimat Tuan Muda keempat Su Clan, saya masih belum menemukan Cloudbed Bloodline, jadi saya dapat pergi ketiga kalinya setiap saat telah menyebar ke seluruh kediaman Su. Tidak ada yang ingin menjadi alasan Su Chen memasuki pegunungan Scarlet untuk ketiga kalinya. Kediaman Su yang besar ini, dengan lebih dari 100 murid, telah diguncang sepenuhnya oleh orang buta, benar-benar tidak berguna. Duduk di posisinya sendiri, Su Keji menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Penatua Tong di sisinya tidak khawatir dengan hawa dingin. Seperti biasa, dia mengipasi dirinya sendiri sambil menghela nafas. Tidak mengherankan, klan Su didirikan sendirian oleh patriark, dan tidak lama, belum lagi latar belakang kami sedikit kurang. Benar, kurang, kata Su Keji tanpa daya. Jika kita melanjutkan jalan ini, prospek kita untuk pertempuran naga tersembunyi selama titik balik matahari musim panas tahun depan akan suram. Dalam hal kekuatan, Su Changche, yang berada di alam pembukaan yang dapat dianggap sebagai pemimpin dari 4 klan besar. Namun, dalam hal latar belakang, Su Clan secara signifikan lebih lemah dari yang lain. Ini membuat klan Su seperti rumah tangga kaya baru dalam banyak hal, tanpa cara membandingkan diri mereka dengan 3 klan lainnya. Meskipun Su Changche berusaha sekuat tenaga untuk mengelola klannya, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Misalnya, klan Su jelas kurang memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya kultivasi untuk generasi ketiga mereka. Awalnya, Su Chen dianggap jenius, tetapi dia masih buta, dan dia masih tidak mau melepaskan sumber daya utama yang tersedia. Selain itu, tidak ada yang mampu menggulingkannya, menyebabkan banyak orang merasa tidak berdaya. Penatua Tong berkata, klan Lin telah menjalin hubungan dengan klan Gulongqi. Sekarang, Gu Qingluo sering pergi ke kebun binatang klan Lin. Meskipun kita tidak tahu apa yang dia lakukan, pasti ada kerjasama yang mendalam mengingat dia sudah lama tinggal di sana. Selain itu,
semua murid Lin Clan yang paling menonjol telah menghilang selama sekitar 1 tahun. Selain itu, klan He dan Li tidak dapat diremehkan, dan mereka terus berubah selama 2 tahun terakhir. Pergerakan He Clan disembunyikan, sehingga sulit untuk mengatakan apa yang mereka lakukan. Namun, klan Li, dari desas-desus, Li Qingyun akan kembali. Rantai berita buruk sangat memperburuk suasana hati Su Keji. Dia menyesali, 3 klan lainnya tidak mau ketinggalan, memfokuskan semua upaya mereka untuk mendapatkan hasil yang baik di Hidden Dragon Battle tahun depan. Hanya Su Clan kami yang memiliki begitu banyak pertikaian untuk posisi pertama, memungkinkan orang buta untuk mempertahankan posisi teratas. Ini benar-benar. Tetua Tong berkata dengan penuh pertimbangan. Jadi, bahkan jika kekuatan Su Qian meningkat pesat setelah mendapatkan obat-obatan dan mampu mengalahkan Su Chen, dia mungkin masih bukan lawan dari 3 klan lainnya. Wajah Su Keji jatuh. Apakah kamu mengatakan bahwa Su Clan saya ditakdirkan untuk tidak memiliki pencapaian selama pertempuran naga tersembunyi ini? Apa yang saya katakan adalah bahwa jika Su Clan memiliki metode yang mungkin namun tidak mau menggunakannya pada saat ini, mungkin bahkan tidak perlu melakukan pertempuran sama sekali. Hati Su Keji bergetar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar harus? Penatua Tong menatap Su Keji dalam diam. Dia tahu bahwa Su Keji akan melakukan persis seperti yang dia perkirakan. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat berpikir keras, Su Keji berdiri. Kamu benar, keempat klan akan saling mengincar satu sama lain selama pertempuran naga tersembunyi ini. Kami tidak dapat menempatkan semua perhatian kami pada Su Chen. Saya akan pergi meminta ayah saya untuk menggunakan kesempatan itu, tidak peduli apa, Su Clan saya tidak bisa menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian, Li Su kembali dari Flying Immortal Palace, membawa informasi dari sana. Sampel esensi perak bintang yang dibawa Li Su membangkitkan minat beberapa tokoh. Li Su telah berbicara dengan banyak tokoh berbeda sebelum memutuskan 2 di antaranya. Salah satunya adalah Taosat Treasures Pavilion, sebuah bangunan terkenal di Flying Immortal Palace. Mereka menjual dan membeli dengan harga wajar dan mapan. Tawaran pembukaan mereka juga layak 280.000 origin stone bermutu rendah untuk 15 kg esensi perak bintang. Tingkat konversi standar esensi perak bintang adalah 40:1. 40 kg perak bintang akan digunakan untuk memurnikan 1 kg esensi. Jadi, berdasarkan harga saja, setengah kilogram esensi perak bintang bernilai 8.000 batu asal tingkat rendah, tidak termasuk tenaga dan waktu yang diperlukan. Syukurlah, ketika bintang perak dimurnikan, itu akan menghasilkan produk sampingan lain yang relatif berharga, sehingga menurunkan harganya. Umumnya, setengah kilogram esensi perak bintang bernilai 10.000 batu asal tingkat rendah. Namun, ini adalah harga pasar. Pavilion 1000 harta sedang dibeli, jadi harganya akan lebih rendah. Hanya karena persediaan perak bintang sedikit, Li Su bisa mendapatkan harga yang hanya kurang dari 20.000. Jika ada yang lain, Pavilion 1000 harta hanya akan membelinya hanya dengan setengah harga pasar. Namun, Pavilion 1000 harta juga mengatakan bahwa jika penjual ingin membeli barang senilai lebih dari 50.000 batu asal dari mereka, mereka dapat membeli 15 kg esensi perak bintang seharga 300.000 batu asal. Tidak peduli apa, 280.000 batu asal adalah harga yang sangat wajar, tapi itu bukan tawaran tertinggi. Tawaran tertinggi adalah dari toko yang dikenal sebagai bengkel nama emas. Toko itu tidak besar, dan bisnis mereka rata-rata. Namun, tawaran pembukaan mereka layak, 400.000 batu asal tingkat rendah. Mereka mengatakan bahwa nilai pasar hanyalah nilai pasar, tetapi seringkali esensi perak bintang tidak dapat ditemukan. Dengan demikian, nilai jual sebenarnya jauh lebih tinggi dari harga tersebut dan tergantung pada kebutuhan pembeli. Karena mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih baik, mereka berani menyebutkan harga 400.000 batu asal. Mendengar penjelasan Li Su, Su Chen menutup matanya sejenak, berpikir, lalu dia berkata, Li Su, apakah menurutmu lokakarya nama emas ini dapat diandalkan? Tidak sama sekali, jawab Li Su dengan keterus-terangan yang mengejutkan. Oh, katakan padaku kenapa, pada hari-hari yang saya habiskan di Flying Immortal Palace, saya secara khusus bertanya tentang lokakarya nama emas. Meskipun mereka adalah toko, dan terletak di kuadran kota yang mewah, bisnis mereka sangat buruk, sepertinya mereka tidak memiliki asal-usul yang hebat, dan saya tidak mendengar tentang klan besar manapun di Flying Immortal Palace yang memiliki hubungan dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin memperkirakan pondasi mereka. Sejujurnya, melakukan bisnis dengan toko semacam ini dan dengan harga seperti ini sangatlah berisiko. Tapi kamu masih menyampaikan informasi tentang mereka kepadaku. Pada akhirnya, itu masih tambahan 100.000 batu asal, jawab Li Su. Apa yang dibutuhkan oleh 100.000 origin stone? Bagi orang biasa, ini seperti 100 juta, untuk sarjana origin ki tingkat rendah, ini adalah 100.000.
Untuk sarjana Origin Ki tingkat menengah, ini adalah 1000. Bagi sarjana Origin Ki tingkat tinggi, ini adalah 10. Hanya untuk mencapai puncak sarjana asal Ki, 100.000 batu asal akan dianggap sebagai kertas toilet atau kotoran. Su Chen dianggap tingkat rendah bahkan di antara sarjana Origin Ki tingkat rendah, dan Li Su bahkan belum menjadi sarjana Origin Ki. Tidak peduli apapun, 100.000 batu asal bukanlah jumlah yang kecil, yang tidak bisa diabaikan. Bahkan jika dia ragu, Li Su masih membawa informasi itu kembali bersamanya. Lagi pula, dia tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang masalah yang begitu penting. Setelah mendengar laporan Li Su, Su Chen berada dalam posisi yang sulit. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, tiba-tiba aku memikirkan penipuan yang Yan Wushuang coba lakukan padaku sebelumnya. Dia ingin menggunakan 3 barang palsu untuk menipu pavilion giok sejati saya dari 2000 kisah emas murni. Jika bukan karena saya berpura-pura buta, saya mungkin telah ditipu oleh mereka. Ini mengajari saya sebuah prinsip, yaitu semakin banyak penipuan, semakin menarik umpannya. Apa yang mereka maksud? Mereka memiliki metode untuk menjual dengan harga yang lebih baik sehingga mereka dapat membeli dengan harga yang lebih tinggi. Saya pikir itu semua tidak masuk akal, tujuan mereka kemungkinan besar tidak murni. Li Su berkata, Tuan muda pintar, karena ini masalahnya, kita harus mengabaikan toko ini dan malah berurusan dengan pavilion 1000 harta karun. Sejujurnya, harga yang ditawarkan Taosat Treasures Pavilion cukup adil. Su Chen menjawab, saya hanya mengatakan bahwa itu akan menjadi penipuan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak akan berbisnis dengan mereka. Apa? Li Su bingung. Su Chen tertawa sinis. Dalam 2 bulan saya berada di Halcyon Gorge, bisnis saya cukup bagus. Namun, saya mendapatkan paling banyak saat saya membunuh Ulrich di dalam gua, dan saya mendapatkan paling banyak kedua saat saya membunuh Bai Fan dan Wolfblade. Hanya pisau serigala surgawi yang menelan bulan saja bernilai hampir 10.000 batu asal. Lin Su diam-diam mengutuk. Sekarang Anda mengatakan bahwa itu bernilai 10.000 batu asal. Sebelumnya, Anda telah memberi Wolfblade nilai 500 batu asal. Su Chen melanjutkan, apakah kamu mengerti maksudku? Li Su menjawab, Tuan muda artinya, menemukan kekayaan di tengah bahaya. Su Chen dengan santai berkata, karena ada orang yang berkomplot melawan kita, mengapa tidak membalas? Sebagai seseorang yang berkultivasi, bagaimana mungkin saya tidak memiliki sedikit nyawa di tangan saya? Dan bagaimana saya tidak memperoleh sedikit kekayaan? Itu akan menyia-nyiakan semua kultivasi pahit saya beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana lagi saya bisa berbaur dengan sarjana asal Ki lainnya? Babak 70, Pasukan Gunung Bayangan. Karena seseorang ingin memakan 15 kg esensi perak bintangnya, Su Chen tidak ragu bermain-main dengan mereka. Pada hari kedua, Su Chen dan Li Su pergi ke Flying Immortal Palace. Li Su menemukan kepala penjaga toko bengkel nama emas dan mendiskusikan penjualan dengannya lagi dan, di bawah perintah Su Chen, dia secara khusus menaikkan harga menjadi 450.000 batu asal. Setelah berdiskusi lama, pihak lain akhirnya setuju. Pada saat itu, Li Su telah memastikan bahwa pihak lain tidak bersedia membayar uang. Hanya seseorang yang tidak mau membayar yang akan setuju begitu cepat. Dia membuat kesepakatan dengan kepala penjaga toko bahwa mereka akan melakukan pertukaran di bengkel nama emas setengah bulan kemudian. Namun, pada malam yang sama Su Chen menjual esensi perak bintang ke pavilion 1000 harta karun seharga 250.000 batu asal tingkat rendah. Dia kehilangan 30.000 karena dia juga memasang kartu VIP. Dia hanya perlu membayar 300.000 batu asal untuk mendapatkan tambahan kredit senilai 200.000 batu asal. Ini juga yang dijanjikan oleh Taosat Treasures Pavilion sebelumnya. Namun, Su Chen hanya membeli 1 barang saat ini. Su Chen pergi mencari Night Demon setelah kembali ke Northwest City dengan Origin Stone dan barang-barangnya. Begitu Night Demon muncul, dia berkata dengan sedih, mengapa kamu mencariku lagi? Tidak mungkin kamu ingin meminjam Origin Tools untuk pergi ke Pegunungan Scarlet lagi. Su Chen tertawa, saya tidak terburu-buru untuk pergi ke Pegunungan Scarlet, namun, saya perlu meminjam alat asal Anda lagi. Night Demon membuka matanya lebar-lebar. Su Chen melambaikan tangannya dan berkata, tenang, santai, apakah tidak cukup jika saya membayar untuk menyewanya? Ekspresi Night Demon menjadi lebih menyenangkan setelah mendengar ini, berapa yang akan kamu bayar? Su Chen menjawab, 200 batu asal bermutu rendah setiap hari. Saya akan menyewa 3 item, Blunderbuss, Battle Blade, dan Armor. Saya tidak akan membutuhkan sepatu bot itu lagi. Sepatu bot Cloud Stepping Battle sudah cukup tua. Setelah Su Chen menggunakannya 2 kali, mereka semakin dekat dan hampir putus. Siapa yang tahu kapan mereka akan benar-benar hancur? Karena itu, Su Chen memutuskan untuk tidak menyewa yang itu, hanya menyewa 3 di antaranya. Sementara Blunderbuss pemburu Flaming memiliki akurasi yang buruk. Itu masih cukup efektif terhadap orang-orang yang tidak menyadarinya ketika digunakan pada saat kritis.
Jadi, Su Chen memutuskan untuk menyimpannya. 200 batu asal tingkat rendah untuk menyewa 3 alat asal selama sehari bukanlah harga yang buruk. Ekspresi Night Demon menjadi semakin tidak bermusuhan. Ini, kita bisa pertimbangkan. Su Chen melanjutkan, saya juga perlu meminjam beberapa orang. Pinjam orang. Mata Night Demon sekali lagi terbuka lebar. Mengapa Anda perlu meminjam orang? Bisakah kau tidak menahannya sebentar? Apakah Anda pikir kami adalah orang yang mudah dimanfaatkan? Saya juga akan membayarnya, 8 kali lipat dari jumlah normal, jawab Su Chen. Night Demon langsung menutup mulutnya, karena batu asal adalah sesuatu yang dapat dibuat oleh setiap sarjana Qi asal, masing-masing juga akan memiliki nilai referensi yang sesuai. Sebagai contoh sederhana, sarjana Qi Drawing Realm Origin Qi dengan 10 bintang kuning dapat menghasilkan batu asal setiap hari. Jadi, nilai referensi mereka adalah 1 batu asal. Ini berarti bahwa untuk mempekerjakan sarjana asal Qi ini untuk bekerja untuk orang lain memerlukan pembayaran setidaknya 1 batu asal sehari. Kalau tidak, mereka bisa memasukkan batu asal kosong yang mereka miliki tanpa banyak usaha. Mengapa menyia-nyiakan usaha mereka bekerja untuk orang lain? Inilah yang dimaksud dengan nilai referensi. Nilai referensi juga berarti menempatkan label harga pada Origin Qi Scholar juga cukup mudah. Satu hanya perlu menghitung nilai referensi pihak lain dan kemudian mempertimbangkan penggandanya. Tanpa pengganda, sarjana asal Qi tidak akan mau dipekerjakan, dan seberapa besar pengganda ini bergantung pada nilai dan negosiasi individu orang tersebut. Yang terendah adalah 2 kali, sedangkan yang tertinggi tidak terbatas. Su Chen menawarkan pengganda 8. Angka ini tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Itu hanya bisa dianggap normal, meskipun istana abadi kaya dan megah dan mungkin tidak terlalu peduli dengan 1000 batu asal. Bisnis tetaplah bisnis. Jika mereka tidak mau rajin mendapatkan uang dalam jumlah kecil, mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan banyak uang. Selain itu, mereka masih berniat membangun hubungan dengan Su Chen. Jadi, ketika Su Chen berbicara, nada Night Demon juga berubah. Orang seperti apa yang ingin kamu pinjam? Aku ingin setidaknya 2 kultivator realem mendidih darah dan 3 kultivator realem gambar Qi lapisan tinggi untuk membantuku. Siapa lawanmu? Seperti apa kekuatan mereka? Bengkel nama emas. Saya tidak terlalu jelas tentang kekuatan mereka. Lalu bagaimana kamu tahu 2 realem mendidih darah dan 3 kultivator realem menggambar Qi lapisan tinggi akan cukup untuk mengatasi masalah ini? Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa hanya meminta yang opening, light sucking, atau bahkan spirit burning realem, 1. Hanya untuk meringkas dan menjernihkan semuanya, setelah 1 langkah ke tingkat sarjana asal Qi, ada 7 tingkat sarjana asal Qi yang berbeda. Sejauh yang saya tahu, setiap level memiliki 9 lapisan berbeda, sangat mirip dengan kebanyakan novel kultivasi lainnya, yang bergantung pada jumlah energi asal yang telah terkumpul. Gambar Qi adalah alam pertama, diikuti oleh pendidihan darah, pembukaan yang, gemetar cahaya, dan pembakaran roh. Dalam urutan itu, kami masih belum tahu apa itu level ke-6 dan ke-7, dan sangat mungkin bahwa di masa depan akan muncul lebih banyak level. Kita akan lihat, untuk lebih jelas, di sini adalah bagan buatan penggemar yang mungkin membantu konversi bintang ke tingkat basis kultivasi. Kultivator, betul kan? Mengapa kamu harus bertarung dengan mereka? Saya punya beberapa barang yang ingin mereka ambil secara gratis. Bisakah kamu menghindari menjualnya? Saya tidak ingin melewatkan pemandangan indah hitam yang mengkonsumsi hitam. Night Demon menghirup udara dingin. Setelah beberapa lama, dia berkata, saya akan kembali dan berkonsultasi dengan mereka. Su Chen membuat isyarat, lakukan apapun yang kamu mau. Kali ini, Night Demon pergi selama 3 hari. 3 hari kemudian, dia berkata begitu dia melihat Su Chen, toko ini milik Li Mingtang. Li Mingtang, komandan pasukan Gunung Bayangan. Su Chen langsung duduk. Jadi itu dia, istana terbang abadi memiliki gunung yang disebut Gunung Bayangan. Gunung itu berhutan lebat. Salah satu ujungnya terhubung dengan hutan pinus hitam, sedangkan ujung lainnya terhubung dengan pegunungan Scarlet. Sekelompok bandit tinggal di gunung, yang dikenal sebagai pasukan Gunung Bayangan. Ada kira-kira 300 orang, dan pemimpin bandit adalah yang disebut komandan pasukan Gunung Bayangan, Li Mingtang. Tentu saja, dia memberi dirinya gelar komandan baginya untuk menyebut dirinya seorang komandan dengan hanya 300 tentara amatir sangatlah menggelikan. Namun dalam lingkaran pengaruh bandit, hal semacam ini adalah hal yang biasa terjadi. Mereka hanya mengandalkan pengaruh mereka untuk menakut-nakuti orang lain. Mereka yang tidak mengerti situasinya akan hancur setelah mendengar kata komandan, mereka akan memberikan uang atau gabu tanpa ragu saat diminta, tidak berani mengatakan tidak. Pasukan Gunung Bayangan memiliki 4 pemimpin. Pemimpin utamanya adalah Li Mingtang, yang kedua adalah Liu Yuan, yang ketiga adalah Li Zi, yang merupakan otak dari pasukan Gunung Bayangan, dan yang keempat adalah Li Mingxuan, saudara kembar Li Mingtang. Li Mingtang sudah menjadi kultivator yang opening realem di lapisan tengah. Dari 3 pemimpin lainnya,
2 berada di lapisan tengah darah mendidih dan 1 berada di lapisan tinggi gambar Ki. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Yang paling penting, ada desas-desus bahwa mereka memiliki koneksi dengan klan penting di Flying Immortal Palace. Ini juga mengapa pasukan Gunung Bayangan bisa tetap bebas dan tak terkekang. Bengkel nama emas ini adalah pengintai pasukan Gunung Bayangan. Ini bisa digunakan untuk menemukan target yang bagus untuk mengambil tindakan lagi. Kali ini, mereka menemukan Su Chen. Jika orang yang ingin kamu pinjam akan pergi, mereka mungkin akan dikirim ke Limingtang. Night Demon memandang Su Chen dengan ekspresi menghina. Su Chen merentangkan tangannya, bagaimana aku bisa tahu bahwa lawannya sekuat itu? Yang Opening Realm adalah yang ketiga dari 7 alam untuk Origin Key Scholar, dan dapat dianggap sebagai Origin Key Scholar tingkat menengah. Berhenti dengan omong kosong, jangan berpikir bahwa saya tidak dapat mengatakan bahwa Anda dengan sengaja mengatakan ingin meminjam orang untuk menggunakan kami untuk mencari mereka untuk Anda. Night Demon mendengus, orang ini hanya ingin menggunakan hubungan mereka untuk mengumpulkan informasi. Seseorang harus tahu bahwa organisasi tersebut telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki bengkel nama emas. Wajah Su Chen dipenuhi dengan kejutan. Kecerdasanmu tampaknya telah meningkat akhir-akhir ini. Night Demon memberinya tendangan terbang. Su Chen melintas dengan lembut. Kamu tidak malu menindas orang cacat? Reaksi Anda membuatnya tampak seperti Anda tidak benar-benar buta. Night Demon menebas, seberkas cahaya berkedip ke arah Su Chen. Su Chen menutup matanya dan mengambil 4 langkah. Setiap langkah yang diambil Su Chen, anehnya tubuhnya akan bergetar, sekali lagi menghindari serangan Night Demon. Night Demon terkejut. Sungguh teknik gerak kaki yang luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang Su Clan yang memiliki gerakan kaki yang luar biasa. Dia belum menyerang. Jadi tangan Su Chen akhirnya terulur. Tangan kirinya mengaktifkan Flaming Tiger Fist dan mengirimnya terbang menuju Night Demon, sementara Thunder Blade menyerang dari tangan kanannya. Suara guntur memaksa Night Demon untuk menghindar. Yang paling mengejutkan, Su Chen melakukan semua ini dengan mata terpejam. Meskipun penglihatannya telah pulih, Su Chen tidak melepaskan keterampilan tempur yang diperolehnya saat dia buta. Setelah menghindari combo serangan telapak tangan dan pedang ini, Night Demon berteriak, "Jadi, kamu telah memasuki Key Drawing Realm. Hehe, saya pikir Anda akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui ini." Su Chen tertawa. Su Chen dengan mudah bergeser ke depan, tepi telapak tangannya menyerang seperti pisau. Pada saat yang sama, lututnya terbang ke udara, menampilkan kekuatan dan kemampuan teknik tubuh angin mengalir tanpa hambatan. Ketika dipasangkan dengan kemampuannya untuk mendengar angin, Su Chen dan Night Demon bertukar banyak pukulan. Meskipun di saat berikutnya semburan origin energi meledak dari Night Demon, dampaknya memaksa Su Chen untuk mundur, sosoknya hanya bergoyang sejenak. Dia tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat terkejut. Teknik tubuh angin mengalir Anda benar-benar telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Baru 4 bulan sejak Su Chen memperoleh teknik tubuh angin mengalir. Untuk Su Chen untuk mencapai titik ini begitu cepat dapat dianggap sebagai kecepatan ilahi. Alasan utama untuk ini adalah karena dia berlatih dengan giat setiap hari. Kurangi omong kosong. Karena kamu tahu batas kekuatan target, maka izinkan saya meminjam orang berdasarkan kekuatan pasukan Gunung Bayangan. Bagaimana kedengarannya? Bagaimana kamu tahu kami memiliki kekuatan untuk menghadapi pasukan Gunung Bayangan? Mungkin kita bahkan tidak memiliki kultivator yang Opening Realm. Kamu seharusnya tidak perlu menggunakan kata-kata ini untuk mencoba dan membodohiku, kan? Jika Anda dapat dengan sembarangan melemparkan saya 4 alat asal dan menyebut mereka 4 sampah dari penyimpanan, apakah Anda berani memberitahu saya bahwa organisasi Anda tidak memiliki satu pun pakar pembukaan yang? Jika Anda ingin merekrutku, tunjukkan ketulusan agar kolaborasi kita dapat berlanjut. Kolaborasi? Night Demon memandang Su Chen. Kamu ingin mendiskusikan kolaborasi dengan kami? Salah. Anda akan mendiskusikan kolaborasi dengan saya, kata Su Chen dengan santai. Siapa lagi yang lebih berkualitas daripada saya untuk menggantikan Lin Xie? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a